Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du. Jika pula hormati para kiai, wabil khusus pimpinan wilayah Rifai Jawa Barat dan pimpinan daerah Rifai Jawa Barat, hingga pula hormati wonten Mas Imam, ini beliau adalah wakil ketua umum pimpinan pusat Rifai. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya dalam situasi sangat sulit untuk kumpul-kumpul kayak begini. Kita masih bisa. Ini merupakan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederek saking kerawang, saking pundi-pundi, saking silaturahim, ini sangat penting dan itu merupakan rezeki yang sangat besar. Kalau maca kitab ahli sufi bahwa rezeki sing paling tinggi, derajatnya yang paling tinggi itu sehat, waras. Terus bukan sederhana, waras dah itu tidak sederhana. Menanyakan nikmat yang tertinggi. Jadi nikmat yang paling tinggi itu waras, ternyata sehat. Nah, jadi nikmat yang paling rendah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini harta. Jadi harta ini insya banget tempatnya itu. Sedangkan waras itu paling dure. Nah, makanya waktu rizki itu bukan duit mawar. Sampean waras itu rizki yang luar biasa. Kemudian sampean gadah keluarga taat setia, bukan gawe ruwet. Itu rezeki itu relatif diruwet rezeki. Masya Allah, ngerti katanya. Supaya ngerti udah tak upai baru, terupai baru. Anak dalam haji, anak dalam pokok itu rezeki. Jadi rezeki itu Masya Allah. Karena sendiri melakukan kolaborasi. Jadi yang bersifat materi menurut ulama, menurut ulama sufi itu harganya aqallu minal qalil, aqallu minal kiswa aqallu minal qalil. Insyaallah. Apa sebabnya? Ulama lagi mikir apa? Hidup ini untuk harta dan harta untuk itu. Akhirnya wong iki kudu duit, masyaallah sampean duit privat kan. Kalau beli sampai murid di duit kalau beli, Masya Allah, sampai das dari sikil dari das dulu barang jen akolu minal kode kiswa ahdanu minal zalimi. Masya Allah. Tak pikir-pikir iya dibanding karo waras ini, dibanding karo waras. Jagos lamun sampean duwite akeh awake ora waras, duwite entok. Kabeh waras. Iku jasmani. Buktinya barang anak corona sampean baru regane waras larang lho. Maunya si bumbu bae. Gila, maunya si bumbu bae sampean. Masya Allah. Barang zaman corona yang ngerti kula tambah wis tua anak corona pisan. Masya Allah, waras kurgane larang, nembe ngerti. Artinya kiai ngomong iya, nembe ngomong iya. Mau deh sih, ya duit segala-galanya, karena saya tahu kan pula hormati. Nanti mau rezeki yang lain, sampean duit akeh punya istri bermasalah. Duit itu kan ini. Sampean duitnya akeh punya anak bermasalah. Duit itu kan ini. Di kantor polisi diomongi angel. Rusak Pak.
Jadi pula sampai kaget harus bilang iya bahwa iman bilang iya iman taat taufik, maksudnya qoli taufik saking Gusti Allah itu segala-galanya. Artinya sudah paling tinggi. Kita bersyukur kepada Allah diparingi iman, diparingi Islam. Ini harus dijaga betul. Masya Allah. Bagian uang duit ya akeh, umai gedung dalam bidang ekonomi maju, tapi bakal orang iman tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sampai tidak boleh mengagung-agungkan orang-orang yang seperti itu. Sebab yang agung adalah kita sebetulnya. Karena kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudara hormati, ada beberapa masalah penting selama COVID ini bisa selesai. Dalam soal ibadah, dalam soal akidah, ini penting. Ketemu, makanya pengen maunya si Pak Kiai baik, datang ketua PW, jadi Pak Kiai baik lah ketemu, buang 20, buang 30. Aja ketemu tuh orang ketemu, Masya Allah ya, kesuwen, pengen ngomong-ngomong angel, ngomong melalui telepon tidak memuaskan, nanti bisa pakai Zoom dan cilik-cilik. Mulai itu dia mahasiswa 2 tahun nih, ini sudah masuk semester keempat harusnya. Patangin, orang dok baru ngangge Zoom dan cilik-cilik. Aku nggak sebat, bosan diam lagi. Bagian ngambil laptop karena ada gede nggak ada ciri-ciri, jadi kami dia ketemu mengenai ini. Senajan Rifaniyah itu make sudah dirancang, sudah berkali-kali ke Jawa Tengah. Jika ada Mas Imam juga ini harus dirancang ngaji melalui online, ngaji harus melalui online. Sampai bisa dibuka bisa. Terus ada kapan bukunya buku media HP print, HP itu alat print ngegoe baik, dia bisa jadi haram, bisa jadi halal. Ini penting soalnya, Masya Allah, kita yang ngaji ya wong ini masih tetap. Tapi orang online kan banyak orang bisa melihat dan banyak orang ikut ngaji kan begitu. Misalnya dia beli HP kan Pak. Online dia tak beli dia jadi persoalan. Para saya kalau kamu hormati cobalah, pakai yang muda-muda itu, pakai yang muda-muda gitu. Mulai si zaman ini tua habis liwat di harapan, sahabat salam, sahabat maghrib. Ini penting nih. Jadi artinya bahwa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat hidayah iman, hidayah taufik, bisa mengaji. Ini sangat penting dan itu yang sangat berharga. Para saudara Allah hormati, dalam masa COVID ini yang ingin disampaikan semerawut yang menyangkut masalah praktek ibadah. Praktek ibadah itu semerawut banget. Sholat Jumat, sama di Rifan ini masalah sholat Jumat itu ada sebuah perhatian khusus. Jadi kita tidak khusus. Sama di Rifan itu masalah Jumat itu khusus. Lajeng ditulis di SK 012 Kejaksaan Tinggi Semarang juga sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu menjadi sebuah perhatian yang sangat besar mengenai hukumnya. Begitu. Para saudara yang hormati, sampai dengan hari ini tiang-tiang Rifaiyah mesti mengikuti gurunya, mesti mengikuti Syekh Ahmad Rifai. Mendirikan Jumat itu persis seperti fikih itu. Jadi Syekh Ahmad Rifai itu kaul jadid itu ketika berada di Mesir, situasi masyarakat Mesir berbeda dengan situasi Baghdad
ketika zaman dulu, zaman kaul kodim disebutnya. Kaul kodim Imam Syafi'i sembahyang Jumat bisa wong papa, bisa wong rolas. Barangan di Mesir masyarakat metropolis, jadi masyarakat yang kudu patapun ardaina. Modern lamun kurang sing patapun orang wajib sholat Jumat. Itu kan. Jadi ini penting nih dalam situasi yang seperti ini. Masalah COVID itu sebenarnya dilarang kerumunan. Yang dilarang kerumunannya itu kumpul-kumpul, bukan dibacanya. Sebenarnya umat Islam kumpul di masjid itu bukan berkerumun. Kalimat berkerumun menurut bahasa itu kumpul ngobrol-ngobrol dengan tujuan yang berbeda-beda. Di terminal, stasiun, bandara, itu namanya berkerumun itu mereka. Kumpul, warung kopi itu berkerumun. Ning masjid si ngomong mereka bloli. Fala yatakallam man ahadukum wa may yatakallam. Jadi wong marani masjid dijulahkan ngobrol. Tidak ada, tidak boleh. Tapi untuk ibadah kepada mulai dari etika kan, betul dulu. Jadi tidak ada kerumun di sini, tidak ada. Jadi, pada saya tahu tak boleh mana. Laju, jadi minimal 4 orang. Jadi 4 orang sudah bisa sholat Jumat, 12 orang sudah bisa, asal baru syarat asal urus syarat itu ada namanya ada dul Jumat sampai jamaah Jumat. Jamaah Rifah itu membedakan mana ada dul Jumat dan mana jamaah Jumat. Ini yang sangat penting, orang lain kadang tidak memperhatikan itu. Jadi ada dul Jumat itu orang yang harus betul-betul memahami semua syarat rukun Jumat, wajib Jumat, syarat sahih Jumat dan sebagainya, dan khutbah. Jadi anak khutbah di sana itu harus tahu, bukan jumlah kan. Masukin dia di dalam kolom sebelum si papaku. Nah, bukan uang lipat ya ketika begitu. Sama diri sama teliti. Ketika di masyarakat zaman itu, awas zaman sangat difai bukan masyarakat sekarang. Hari sedikit sih minta-minta bisa kewenangan dia kiai terus pada pinter kabela. Zaman sangat difai itu masya Allah orang baru berhasil diserahkan oleh wali. Lebih ke syahadat dulu pak, baru syahadat saja mereka itu. Ngaku Islam syahadat, kemudian tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan daging anjing, tidak boleh makan daging buaya. Cecok tekan artinya itu baru ini tidak boleh, ini boleh, baru begitu saja mereka itu. Ngapunten ulah umurnya wis rada dawa di daerah Lemper Sentiki sebelum kayak gestapu, masya Allah anak-anak mau sebanyak tajam anak-anak kan. Jadi turun suwe pada melek turun. Apa mani zamannya saya Ahmad sama lagi itu bisa tuh bahasa tadi tidak mau iya ini lo orang ibadah apa bisa lo durung suwe. Jadi awas tuh, kitab ini bukan memperkecil persoalan yang besar, tapi memang konteksnya pada waktu itu siapa diri sholat ini sebagai terutama Cirebon, Dermayu. Sebab wali Cirebon Sunan Gunung Jati itu membangun pemerintahan itu pasti balai desa masjid pasti. Jadi memang sudah dibangun. Jadi masjid itu aneh nih ngadepannya balai desa lain. Ulah masih cilik itu masjid itu sepi. Kalau sebanyak, jarang orang kaya. Kecuali masjid
Riki sedikit das masih sedih mawon sembahyang Jumat kali. Kula banget lagi masih cilik bapak itu kula dibakar sembahyang ini. Sholat Jumat ini. Kada saya tahu kalau kali. Mama tahu begitu. Di desa sendiri anak sholat Jumat itu luar bilang aneh. Sama Rifan itu sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini. Ternyata tidak persis seperti yang disyaratkan oleh ulama. Tentang taklid, dipada kalau taklid, dipada kalau fatul mu'in, dipada kalau riayah awal. Jadi sama diri Faki gawe santri di lingkungan santri, lingkungan masyarakat santri. Ari bocah santri sebagai mungkin tapi orang mustahilin, bagian pinter-pinter langkah itu mana. Tapi masyarakat Kalisalak yang sudah nyantri sama diri Faki tidak dikatakan ada Jumat gawe masjid dewek, gawe sholat Jumat dewek. Nah orang lain mulai ribut. Gengger sebab yang sudah struktur Modin DKM bangsa ngomong kiai-kiai pemulu kami ini kan tersinggung kiai kali gawe masih dewek gawe sembahyang Jumat ini jadi masalah besar sampai muncul dalam SK 12 bahwa Rifania gara di kami legal awal karo jatuh bayang Jumat dewek bakal kalinan di kalinan ikut kalian waktu terjadikan dikalikan itu begitu. Nah ini menyebabkan orang lain salah paham. Padahal Syekh Tifai menerapkan hukum seperti dalam fikih. Terus dia terungkap hormati dados situasi yang carut marut seperti ini. Karena banyak orang tidak paham. Pula ini kan dari masyarakat orang paham. Pemerintah bersama MUI ngatur. Itu sebenarnya sih aturan pertama dari Menteri Kesehatan itu fokus jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan sebab corona itu kemudian nih sabun hanya 4-5 menit mati dengan sabun apa baik gitu. Sebenarnya sih pulang dulu laku karena ketemu kalau pirang-pirang ya ada pakai masker. Bukan karena masyarakat di nurun acara ada semacam jumlah jadi sudah memperlakukan kan begitu. Jadi iya kan yang jeblon nikah dan masya Allah ya aneh kan beli sembahyang cuma itu masalahnya sih karena dia nurut masalahnya dikongkong prokes orang nurut masyarakatnya lu sehingga ternyata wabah terus menjalan. Jadi akhirnya pemerintah memberikan aturan-aturan MUI darurat begitu darurat pada sebenarnya darurat dengan khauf itu sangat beda. In arahnya gitu darurat li khaufin hari kok waras itu li khaufin bakal wong gede nggak wajib nganggo masker. Coba dia kata dua ini hari kok waras ya orang wajib orang tapi li khaufin betul karena khawatir itu namanya darurat dengan hajat. Al-hajat tanzilu manzilatat darurat. Jadi orang sembahyang Jumat karena darurat. Orang sembahyang Jumat karena ada hajat. Mengkhawatirkan kalau dilaksanakan menimbulkan masalah yang besar. Pada itu persoalan.
sedikit masih terus berkembang karena ini masih PPKN ini sebetulnya masih PPKN. Dan terus ulah sampean kabeh ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Jadi ikhtiar hukumnya wajib. Ikhtiar yang muka masjid pakai jalan. Hari jamaah-jamaah derek, wong lingkungan derek, pada kalau di rumah ide, ya kan, lain lagi itu, dengan lagi. Jadi rumah juga sampai kalau udah biasa kan juga jaga jarak. Ini kan kan menjaga jarak. Jalannya. Jadi dari sekeluarga siarannya isolasi. Itu sudah diisolasi. Nah, tapi bakal sampai rendungan mani atau rabi sampai rendungan di pasar ketemu kalau uang tuli arti dengan mereka pindah, itu putih nanti siapa mau itu? Nah itu yang perlu hati-hati, ganti balik cuci. Nah, belum baik masuk. Karena ikhtiar. Ya, kalau dia tahu kamu lagi sampai dengan hari ini masih terus dibicarakan. Ketua Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid, menerangkan bahwa yang menganjurkan memberikan petunjuk bahwa masjid-masjid sembahyang Jumat rongsik di sini jam 12 sampai jam 1. Kemudian sepawai mandi jam 1 sampai jam 2. Masjidnya sembahyangnya kompon pimpin tuh. Ganjil genap. Cirebon mulai ganjil genap. Belum kalau bisa ini antar mandi kota di kampus. Mobil pula genap, mobil pula ganjil. Jadi ada mobilnya yang turupan. Iya. Dan kota Cirebon itu sesuatu yang dilarang hanya dari cuma mulai bukan di kono. Beda kalau Jakarta, Bandung paling panjang. Jalan kaki sebetulnya begitu. Jadi kalau saya kalau kamu tadi ini menjadi masalah. Ibu masih desi supaya pimpin bro. Waktu pula kuliah S2 datang Bandung, campur lah, ustaz, nggak kemana-mana dia ke perusahaan-perusahaan, jadi khotib, jadi mubalik, ceramah dan sebagainya. Ngimami khotbah, ngimami masjid perusahaan itu. Barang misalam yang sebelah, perusahaan yang sebelah, imamnya orang tekan, khotibnya dan tekan. Mana nih ustaz ke perhenti nanti kono nih nih karena khotbah mana ini nanti ya amplop ya oli bocah astagfirullah wonten setunggal mali tentang S2 wonten mali dosennya yang sebut tapi tidak saya sebut namanya Muhammadiyah NU Raya orang Padang. Raya itu udah ada NU di Nahdien, Muhammadiyah sini. Biasanya sih Muhammadiyah di NU sini. NU di Nahdien, Muhammadiyah sini. Mau tadi bu, di Masjid Agung Sumber dia khotbah. Kemudian di Ciledug sedikit khotbah mana khotbah raya. Nah, ya, amplop beradakan dalam bakarnya sih. Amplop beradakan dalam. Pula sering khotib ya, khotib raya itu ya beda. Beradakan dalam. Ya khotib raya, khotib itu. Ya saja. Ya bocah di loro amplop ya. Masya Allah. Waktu di Bandung itu kuat saya masalah ibadah. Itu kalau bisa sholat. Kalau begitu ibadah, kalau sholat itu pada dasarnya sangat khotbah sama dengan ceramah khotbah di dalam salat rukun nih, dari ceramah sih,
kali foto nggak salah itu anak panggona. Ini persoalan-persoalan yang krusial bagi akademisi. Kadang-kadang di ngaji kita kuning, ngaji pirang-pirang, hadis pirang-pirang diaji, Quran diaji, tafsir diaji pirang-pirang, kitab fikih dan tidak dibaca. Itu bisa menyesatkan. Ulang ngomong, bahkan ini itu ditanggapi DPRT jadi pulang males. Dari YouTube tanggapi, banyak orang-orang ngomong korban 1 ekor untuk 1 keluarga, hadisnya ada. Ya, bocah. Iya. Nah, terus kemudian ada rencana dosen. Karena syarat rukunnya wong korban betus kudu lemo. Terus nikah berkanggo sungai, suin, uping, teru, loli. Tujuannya adalah supaya dagingnya ada. Beli daging saja 15 kilo dibagikan pada hari raya. Nah, bocah mulai kemudian korban tuku daging 15 kilo paling-paling lamun disembelih wedhus kan harga 3 juta, paling-paling daging 15 kilo. Tuku bae ditulis lagi. Berarti sama saja korban. Wah, sampai karpede ya. Ini berpegang pada tujuan. Yang satu berpedoman pada tujuan alat liberal. Tujuan syariat korban itu tujuannya mensejahterakan masyarakat yang jarang makan daging. Ya. Jadi itu menjadi baik kan? Makosid. Nah kan si Jenani itu tekstual. Wong Wahabi itu tekstual, tidak mau kolam ulama, maunya kolam Nabi. Barang mana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada minni Allahumma hada minka wa ilaika minni wa ilaika min ahli. Jadi anak bahkan min ummati usrati, terus bahkan ada min ummati. Jadi jumlah hadisnya baik, ada tekstual. Belum menyampaikan Quran dan hadis bukan kitab hukum, tapi sumber hukum. Kitab hukum itu fikih, sampean bakal ngamal kembali ke fikih. Nah kita kodiman nih pemirsa, pola Nabi dengan pola Syafi'i mana yang diutamakan? Sampean dibodoh, pikirannya kan sangat sangat Rifai atau Imam Syafi'i itu pikirannya tidak pernah pola Nabi. Pikiran yang saja yang baca hadis, Imam Syafi'i yang baca hadis pikirannya. Jadi sudah membaca hadis banyak, kemudian itu namanya ijtihad. Hadis pirang-pirang, ayat-ayat Quran pirang-pirang kang parek-parek ya, yang bersimpang siur begitu maknanya. Kanjeng Nabi memberi petunjuk bahwa wedhus wong siji, sapi maka wong pitu, kaul namanya hadis kauli. Kalau hadis ini kata saya, hadis ini kanjeng Nabi itu untuk dirinya saja korban 100 ekor unta untuk dirinya saja. Terus istrinya sama kali siji-siji korban. Jadi dulu sapi siji ditunggangi wong pitu genekan. Sok lamun hadis bae beli nganggo fikih priben tuh. Jadi anak hadis bahwa kanjeng Nabi korban untuk umatnya, untuk usahnya, keluarganya. Dan ada hadis bahwa kanjeng Nabi korban untuk dirinya 100 onta, istrinya sapi siji-siji. Kudu kiai kang ngurusi hadis ruwet sampai aja kalimah baik. Jadi hasil istihad para kiai itulah ilmu fikih. Terus lamun badhe nama tujuannya kita fikih. Hotel. Batu ya kata masyaallah. Jenjang. Bagi waris kata. Kita apa? Karena wadon rata kita apa? Karena wadon bokeh bapaknya bagi rata. Kita apa?
Jadi jangan pakai anu lah, bakal melu syariat ya melu, bakal melu ya wis bakal melu. Jadi jangan atas nama syariat tapi nyatanya tidak mengikuti syariat itu yang sudah jadi fikih itu yang dimaksud syariat di sini ilmu hukum Islam. Jadi syariat aslinya yang agama yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Para saya tahu kalau ini hal yang sangat penting. Dan dos setunggal ketua Dewan Masjid Indonesia menginstruksi bahwa masjid sebaiknya dibagi dua shift. Tapi MUI yang mau kan MUI. Dari MUI sebaiknya tidak dalam satu masjid dua kali, tapi sebaiknya tajuk-tajuk menyelenggarakan sholat Jumat. Maksudnya supaya anak-anak itu. Nah, ini loro-loran nih. Iya kan? Iya, jadi ada band wong loro-loran nih. Ulah kami ngesot, orang awam kan bingung jadinya kan. Ulah pada waktu tahun 80-an, 87 atau 88 tentang gerak. Bulan itu ada tentang gerak, ada sebuah acara dalam sebuah perusahaan tekstil. Dan ini karyawan seluruhnya 2.000 orang. Yang muslimnya kira-kira 1.500 atau 1.800 lah. Soalnya 90% itu muslim. Pabrik itu tidak boleh berhenti. Jadi kudu ana kok pabrik. Jadi bisa ditinggal sejam supaya kabel tidak bisa. Pikun Pak Kiai gitu. Sholat Jumatnya ini. Pada waktu itu ya saya menyarankan sudahlah. Karena masjid kan sudah disiapkan di masjid hotel. Sehingga agak masjidnya ya gereja ada itu di perusahaan tekstil di Tangerang. Jadi pula asal disetting khotibnya, imamnya berbeda karena jamaahnya berbeda. Dalam satu tempat bisa digunakan 2 kali sholat Jumat itu spontan waktu tahun 87-an dan 88. Karena situasi seperti itu. Jadi pabrik ini mesin tidak boleh berhenti. Sedetik belok bilang juta jar itu gitu. Jadi ya disip lah, disip. Karena sembahyang itu fardu ain, itu fardu ain. Terus dia kalau tadi seniki Yusuf Kala ngomong kondisi MUI ngomong MUI pusat ngomong tajuk-tajuk menyelenggarakan sholat. Mudah kan ini beres? Ini mudah kan ini yang kumpulkan ini kan, iya, mudah karo harus mudah karo ini. Jadi sama dirifani tentang adab di Jumat bau pak bakal langka wong 40 ya bisa wong rolas bisa wong apa hanya disebut oleh sahabat Rifai kaul do'if memang dari sumber dari juga mengatakan 40 itu mu'tamad rolas apa itu kaul do'if. Nah ini persoalan karena menggunakan kaul do'if jari i'anatul tolibin jari i'anatul tolibin dan itu dan ikhtiar sausnya sholat Jumat anakmu ada ya ada gitu karena beli nganggo wilangan patah bulu kotor pada saya program tinggi karena apa ya karena ningkaul mutamade lamun kurang sing patah bulu orang wajib sholat Jumat berarti wajibnya sholat zuhur. Ada sampai di Masjid Istiqlal, ya kakak terjadi kemarin juga Masjid At-Taqwa.
hari Jumat tidak sholat Jumat, tapi berjamaah sholat zuhur. Kini gawe kan rancu gitu, mau kira-kira. Iya, aja di kayaknya anak ya, semuanya, muter dong, saja. Ini sangat besar. Kali ditambah khotbah ada dakwah. Ada rukunnya khotbahku, baca alhamdulillah, baca sholawat, tulis wasiat, ya kan, baca ayat Quran, tulis khotbah lore ya, ditambah doa bahas, sudah kedawan. Jadi al-khutbatani maqaburok atain. Jadi sembayangnya ada tinggi 4 rakaat, loro baik, tapi didahului dengan khotbah lor, ada dawa-dawa, tuh ada warna-warna, nah warna-warna, saya lebih beda-beda, itu ada warna-warna, nah saya tahu tak kurang nanti ini hal yang sangat penting, jadi kudu arifun di zaman dan masalahnya begini. Dan di Jawa Tengah pernah Kiai Ali Kahfi masih wonten mobil pula sebagai pula sekitar sebagai pula kontrol Jawa Tengah di zaman pandemi tahun 2020 sampai seperti gimana bagaimana harus dan itu tidak terlibatkan karena pusat kota di kota di Tombol yo Tombol ya pada diri dan lain-lain jadi nanti kita polisi banyak sebagai cara difaisi wong rolas dia bisa wong apa dia bisa betul karena dia kau hormati terus pindah mati bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk keselamatan rakyat, berusaha vaksin, berusaha segala macam aturan-aturan dengan biaya sangat besar. Tujuannya supaya masyarakat selamat. Jadi sampai sebagai muslim ya harus bisa, kalau sekiranya ragu-ragu kematian sholat arane lagi diukur seperti sing ora wajib sembahyang Jumat wong gering kudu baras kan wong gering dimarudin kan yang dimarudin karena wong gering ya orang wajib berarti ketuanya yang sakit sekarang hadir ke masjid jadi ada protokol ditulis di masjid kewajiban DKM 1, 2, 3 kali ini kewajiban jamaah 1, 2, 3 yang sakit tidak boleh ya ada nenek ngomong bukan nular jadi asal mengikuti aturan protokol kesehatan alhamdulillah bahwa di kita ini dikali selama itu seperti dikali selama tadi sampai tidak boleh mati pun cakadenya mati cakadenya ya mati pun tidak direncanakan karena lo merencanakan kematian ya lakukanlah mendadak kan wah dadakan saya ini masih ngobrol kali itu ya iya memang tidak ada yang direncanakan di luar Masya Allah para saudara kaum hormati ini hal-hal yang sangat penting dan kemudian perlu dijelaskan mengenai riwayat sholat Jumat kenapa ulama berbeda-beda karena rawi mungkin hadis itu sahih hadis tidak ada kemungkinan jadi lamun baca Mizan Syahroni itu ikhtilaf ada 7 ini pada sangat asalnya
Wawane sholat Jumat itu pada karo sholat Id. Sholat rumiyin tadi gede khotbah. Khotbah kan nih barang ning alun-alun ning halaman Masjid Nabawi di wonten alun-alun akeh wong pada dagang. Dompet dagangan mulak wong karo ning sadayana si rombeng ketek. Jadi ketek kon dompet dingin to dibane sareng dagangi. Kalau kubur berita mana lah? Kanjeng Nabi wis sholat Jumat, tuh ini lagi khotbah, lagi tengah-tengah khotbah, anak wong dagang teka, jadi wongnya pada bubar, begitu. Wa idza ra'au tijaratan wong dagang, aulah wa infaqtu ilaiha wa taratu kakau, gitu. Itu mulai dirubah, akhirnya dirubah khotbah dingin tuli nunggu sholat Jumat gitu. Jadi pada waktu minggu wong ini pada dalam rohir ketek itu nggak beda roh tiga rokan lahwan ya jiburan itu dalam bilang dua lagi infatu ilaiha wa taroku kaqaiman. Kanjeng Nabi kok iman lagi ngadir khotbah ditinggal proyok jadi duduk golongan wong terang wong baik zamannya sahabat ya kanjeng Nabi tinggal apa kan ditinggal ikat ditinggal proyok baik pulang bakal suka bangun kuliah subuh kamu balik sudah bukan ditinggal masa doa di Jawa pulang kan masyarakat di pasar. Kalau ini pulang berbalik. Ya imami pada sana. Mandatnya ambil kantong. Bagian. Astagfirullah. Jadi kantong. Apa dulu namun pada kemana besi? Siji pada rumah di kantor. Masya Allah, memang umat itu. Tapi kita kanjeng Nabi ditinggal rumah apa meninggal lagi kuliah ya besok dengan dia pada Nabi benar-benar watarohu kau iman gitu. Hari dari masyarakat ini wajah kudiat isolatan tasiru benar bahkan sembahyang ini siapa di rumah nah jadi anak wong lagi pidato kan di rombongan. Allahu Akbar. Itu begitu persoalannya ya kasusnya. Nah riwayat ini rawinya berbeda-beda. Jadi infatu ilaiha illa jamun dhaifun. Kecuali masih sekelompok besar. Imam Ahmad wajibkan sholat Jumat. Kapan bilangannya disebutkan? Ya itu 80 lebih. Jampun dohirun. Tori waktu mali rawi illa arba'ina. Jadi mau kabupaten kecuali mau 40 baik. Gitu. Jadi berarti bilangannya jika mau 40 itu dari hadis ini. Nah tori illa istasyaro. Illa kira-kira. Jadi kayak rawi bener kabeh. Yang mulai sekaligus dua juga lah. Loyo serok. Nah masih akeh proyek. Nah kayak aku proyek. Nah kayak jadi rawi kayak bener kabeh. Cuma beda situasinya itu. Para saya kamu hormati. Oleh sebab itu ulama ikhtilaf dalam soal ada Jumat. Bilangannya Jumat wajib supaya Jumat bakal bilangannya tidak. Di asal ini dulu. Hadisnya riwayatnya berbeda-beda ketika kanjeng Nabi lagi khotbah ditinggal keloyo sebagai khotbahnya sausnya sholat Jumat. Karena disalamani kok ini. Lu pinter Nabi orang Arab. Faidah kudiati sholat fantasiru fil abdi waqdahu min yang menudahkan lah. Tunggu anak-anak gitu. Nah terus dibalik dari khotbah dingin Toli sembahyang Jumat, masyarakat pula sama mati. Masya Allah. Kurang sekarang dulu kan masih dulu nggak buat pasti. Sudah.
anak kan masih wudhu, paket. Jadi kata khotbah dan sholat itu paket. Yung menu khotbah, menu hadir dalam khotbah saja ngomong guys sudah dirusak. Apakah itu bisa kata-kata? Anak kan bukan ngomong. Udut, pula lagi khotbah lagi udut. Nah, bosan gila-gila kan udut dijampe ya, bosan. Masih udut, mungkin sembahyang. Ini perlunya ngaji tulis. Perlunya ngaji tulis ini. Masya Allah, kamu dengar tik. Rasanya lu sembahyang juga ya. Tidak banyak paket. Jadi khutbah dan sholat itu paket. Al-khutbatani maqam murok alai. Jadi bagian dari sholat juga itu. Wong badan anak kita masih pada baju duluan khutbah. Hah? Masuk? Dialogakan enggak? Enggak iya. Dan sholatnya apa? Masya Allah. Kira-kira sebelumnya ada, sebelumnya tentu kalau sudah kumpul tadi ketika ada kopiah, ada sholat tahiyat masjid. Kalau kira-kira bisa beli nama Masya Allah mana tadi? Kira-kira benar. Soalnya saya tahu kamu lakukan ini. Jadi kita ini ada apa ya? Masyarakat istighosa, masyarakat sholat, artinya berdoa dan kemudian mayoritas muslim, tapi musibah ini malah ngeri sekali ya. Indonesia ini saya melihat grafik mengenai COVID-19 itu paling dulu kan tersinggung. Kalau ada Raja Arab Saudi, orang Indonesia boleh umroh katanya, tapi harus singgah dulu di negara lain. Paman menang di Timor Tengah, dina, boleh nanti boleh masuk ke Saudi, umroh dan sebagainya. Masya Allah. Baik sekali. Jadi artinya Indonesia ini dilihatnya jelek sekali karena COVID-nya sangat tinggi sekali. Padahal umat Islamnya mayoritas, tuli, dejoma dan sebagainya. Nah, saya kira mulai dari sholat yang harus diperbaiki. Sholat sebagai maca hadis, kalau maca hadisnya doma, kolak galak terbaik dari kanjeng Nabi. Wa widat kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Min syarri ma khalaq itu termasuk corona di dalamnya. Dibaca 3 kali esok dari kanjeng Nabi. Itu. Nah itu kan macam ngomong pirang-pirang pondok-pondok di kota cuma ini corona dulu perpanjang mani kan berarti dulu nggak bocah pusatnya dulu di kantor sih corona ini corona ini kan bukan kantor. Kita berdoa supaya corona segera pergi, kemudian silaturahmi kembali setiap ahad tai, tidak di zona-zona. Apa namanya mau pas? Klaster apa nih? Menjadi klaster itu, itu klaster itu penularan yang pandemi yang ekstrim, pandemi begitu terjadi situ penularan tadi itu baru jadi klaster sampai begitu terjadi klaster ini bukan klaster ada apa? Karena saya kalau tadi ini hal yang sangat penting bahwa kita mengikuti Kiai Syekh Badri Rifai itu tegas. Bagi pula sampeyan wong awam Kiai kayak pula menjadi siaran kita itu dua kita biar di dua karena kita dia orang yang kedua santri, makanya pula sampai ada PDP santri nurut di Kiai. Dalam hal ini Kiai Syekh Ahmad Rifai karena dua karangan kita sudah ada yang nama Kiai Akil,
Kiai Mustafa Akhil waktu datang Kendal itu ngomong sama diri kami kalau bukan wali santrinya sudah tidak ada. Beliau mengatakan sama diri kami wali. Terus ada seorang dokter kemarin dalam tanggal 16 Agustus prediksi mamulisin sama diri itu wali. So, itu pula menganggap bahwa sama diri itu reformis, jadi sama diri itu mu'alif, pengarang. Awas. Jadi kitab Tarajuma terjemah. Kitab Tarajuma ini bukan terjemahan, kan sama diri bukan karangan. Karangan, bukan terjemahan. Misalnya kitab Arab boleh diterjemah, Fathul Mu'in bukan. Sama Difai membaca banyak kitab, tulis menuangkan dalam karyanya cuma bahasa Jawa. Dan terus bukan terjemahan, bukan karangan. Bahkan banyak yang aneh-aneh itu, Mutawirun Unek Islam itu di blog kita Arab belum ketemu. Bulan tetap bulan ketemu. Luar biasa sama Difai, luar biasa. Jadi pengarang beliau itu mu'alif, jadi seorang mu'alif, kemudian beliau itu seorang wali. Wali itu jadi sama Difai wali, tetapi wajib tinggal maksiat sudah diwali sengaja wali awal, karena wali awal gugur, karena gugur bisa kawas, kalau masih banyak segar sih kan, gugur bisa. Wali awal beda angel, tetapi wajib tinggal angel. Gitu, tetapi wajib tinggal angel. Itu sekolah sampai kafe, jadi sama Difai dalil umum telu, Quran hadis. Qaulul ulama. Jadi bakal Quran hadis ijma qiyas itu para mujtahid baik, mujtahid mutlak. Kula wajib taklidnya di mujtahid mutlak dari sama Difai. Sama Difai sebelum saya bicara fikih, terus mujtahid sebelumnya bahas tasawuf, niki menjelaskan wali, tingkatannya wali, itu kelakuannya wali. Dulu kelakuannya wong mukmin kabeh dan kelakuannya wong kafir diterangkan dulu, nanti akan segera masuk ke dalam bab yang terakhir, itu bab tasawuf. Bersama kita itu usul fikih tasawuf. Para saya tahu kamu hormati tidak lagi mangga saran-saran memperbaiki sembahyang ya kira-kira bagus, sembahyangnya tak sholat ya kira-kira tidak sih sembahyang sih bagus, coba diterangkan karena kok kata-kata sebenarnya sih kira-kira benar tanha, ambil faksa, muka. Artinya kayak apa? Coba ya. Semuanya udah sampean kabeh di sudah batu. Wah, keringan segala-gala. Ganggu itu kira-kira masalah-masalah dunia ganggu saja kabeh. Dan ini alang-alangi menjadi ada hijab permohonan agak lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saya tahu kamu hormati senang berpower kami membuka masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah di masa COVID. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu dijelaskan. Insya Allah dalam silaturahmi yang akan datang itu baru menjelaskan masalah sholat Jumat. Di surah Al-Fatihah, namun orang bisa karena akeh wong ya dibagi. Namanya darurat. Dibagi itu artinya bisa di lapangan ini masih dari siji. Sebabnya harus pertahankan fi takbil bala daja sampul bala RT anawo menyelenggarakan sholat Jumat. Kok bisa kededawan? Kededawan jadi artinya Jumat kira-kira kue dari sebiasa tuh. Ya sebisa-bisa lah. Ya, kira-kira bisa menjaga protokol kesehatannya. Peminjaman yang modalnya anak satu, cuci tangan, arahnya ikhtiar. Tapi kapan semaksanya ketemu para batu dia keluar sekali ya, wis ya apa-apa. Cuma bakal mau anyar itu singkat dua, udah singal jawi namun nenek ketemu kalau sampean gitu. Ya ada cuci tangan atau apa sebagai sebuah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.